Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi pembelajaran online mata kuliah kewirausahaan, materi strategi pemasaran usaha. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu aspek penting dari kewirausahaan adalah pemasaran. Kenapa? Karena dalam pemasaran ini sangat digunakan bahwa kalau kita sebelum memulai usaha, kita harus tahu pasar dahulu. Produk kita akan dijual ke siapa? Segmentasinya ke siapa saja. Nah, itu artinya pemasaran itu adalah merupakan aspek yang sangat penting. Pemasaran sangat penting, bukan hanya modal saja, ya, tetapi kalau modal itu bisa dicari itu melalui pinjaman ataupun kerjasama. Nah, itu kalau modal. Nah, jadi kalian sudah tahu tentunya tentang pasar. Pasar dan pemasaran itu beda. Kalau pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar ini berkaitan dengan kegiatan, dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Nah, ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Nah, jadi pasar itu kegiatan transaksi atau jual beli. Contohnya, kalau kalian lihat di tempat-tempat atau perempatan-perempatan atau jalan-jalan, nah di situ ada aktivitas transaksi jual beli, itu bisa dikatakan pasar. Contohnya seperti itu. Nah, pasar dapat dibentuk di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi pembentukan pasar itu boleh di mana saja dan kapan saja. Di dalam bis juga bisa, ya, dikatakan pasar, di terminal, halte, ya. Bahkan sekarang transaksi jual beli online, nah, itu bisa dikatakan pasar. Transaksi lewat surat, TV, radio, internet. Nah sekarang bukan fenomena, melainkan sekarang pasar itu sekarang melalui pasar online. Jadi syarat-syarat pasar itu tentunya pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang dijual belikan. Kalau sudah ada barang yang dijual belikan, maka ada transaksi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, itu pasar dan syarat-syarat pasar. Fungsi pasar itu ada 3 fungsi pasar. Pertama yaitu fungsi distribusi. Ada 3 kegiatan fungsi pasar. Pertama, fungsi distribusi. Pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melakukan transaksi. Nah, ini ada mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen. Nah, artinya pasar ini memiliki fungsi distribusi. Distribusi itu menyalurkan barang-barang hasil produksi, ya, ke konsumen. Nah, itu fungsi pasar sebagai distribusi. Yang kedua, fungsi pasar sebagai fungsi pembentukan harga. Nah, ini pembentukan harga ini adalah
merupakan transaksi jual beli. Ya, transaksi jual beli itu tentunya ada tawar menawar. Sehingga apa? Kalau ada tawar menawar, maka ada kesepakatan. Kesepakatan ini kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, dalam proses kesepakatan ini, yaitu kesepakatan tawar menawar antara kedua belah pihak, ya, tentunya antara penjual dan pembeli, itu dikatakan bahwa atau bisa disebut dengan kesepakatan harga ataupun disebut dengan harga pasar. Nah, itu fungsi pembentukan harga. Yang ketiga adalah fungsi pasar berupa fungsi promosi. Nah, pasar di sini merupakan sarana paling tepat untuk melakukan promosi. Kenapa pasar dikatakan tepat untuk melakukan promosi? Karena pasar itu banyak dikunjungi oleh konsumen atau pembeli, sehingga pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan banyak macam caranya. Pertama, yaitu harus bisa menggunakan spanduk, brosur ataupun leaflet, ataupun membagikan sampel atau contoh produk ke calon pembeli. Nah, itu diantara fungsi pasar sebagai fungsi promosi. Definisi pemasaran. Di sini menurut Kotler dan Land, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau perorangan dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Definisi pemasaran menurut Kotler. Menurut Daker, pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan, yang lain hanya menciptakan biaya. Definisi pemasaran. Nah, tujuan pemasaran adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Nah, itu tujuan pemasaran. Tujuannya bagaimana caranya agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Makanya nanti ada strategi pemasaran. Bagaimana produk kita dibeli dan disukai oleh konsumen. Setelah kita mengetahui tujuan pemasaran, maka di sini akan dijelaskan fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran yaitu satu sebagai fungsi pertukaran. Nah, fungsi pertukaran ini dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang atau menukarkan produk dengan produk. Produk tersebut digunakan untuk keperluan sendiri atau untuk dijual kembali. Nah, kalau untuk dijual kembali tentunya mendapatkan keuntungan atau laba, yaitu fungsi pertama, yaitu fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Nah, fungsi pemasaran yang kedua adalah distribusi fisik. Nah, maksudnya adalah proses pemasaran dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan stok, ya, atau mengangkut produk tersebut, ya, yaitu di gudang atau menggunakan transportasi.
Nah, itu distribusi dari retail, ya, agen retail sampai ke konsumen, itu distribusi fisik. Terus fungsi perantara. Fungsi perantara ini adalah aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik, ya, itu informasi pasar, standarisasi mutu, itu fungsi perantara. Pemasaran di sini dibagi 3, yaitu pemasaran pertama, pemasaran barang, jasa, dan gagasan. Pemasaran barang di sini ada 2, barang konsumsi, yaitu pemasaran barang konsumsi yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Ya, contohnya kalau kita beli beli pasta gigi, sabun, nah itu pemasaran barang konsumsi. Sedangkan pemasaran yang kedua, barang industri, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Nah, apa contohnya? Contohnya mesin jahit, nah, itu ya, mesin jahit, atau bahan kimia, ya, bahan-bahan bangunan, nah itu bisa dikatakan barang industri. Yang selanjutnya adalah pemasaran jasa. Nah, pemasaran jasa ini produk yang tidak nyata seperti waktu, keahlian, atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Nah, contoh pemasaran jasa ini contohnya adalah dokter, perawat, pengacara, ya. Nah, itu pemasaran jasa. Nah, pemasaran jasa ini tentunya aktivitasnya adalah nilai yang tidak bisa dilihat, ya. Itu pemasaran jasa. Yang terakhir adalah pemasaran gagasan. Nah, pemasaran gagasan ini contohnya berupa iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok, atau iklan tersebut melibatkan pemasaran produk atau jasa di dalamnya menekankan pentingnya suatu gagasan. Nah, itu pemasaran jasa. Strategi pemasaran. Nah, di sini ada 2 pengertian, strategi perusahaan maupun strategi pemasaran. Strategi perusahaan adalah keputusan yang diambil dalam perusahaan untuk menentukan sasaran ke depan, menghasilkan kebijaksanaan dan merencanakan bagaimana mencapai tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dicapai. Nah, itu strategi perusahaan. Sedangkan strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar, sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Nah, pemasaran ini tentunya ada rumus dalam ilmu pemasaran mengatakan bahwa manusia akan merasa puas. Puasnya di sini maksudnya terhadap produk yang dibeli, bagaimana caranya manusia menilai bahwa produk tersebut mempunyai nilai baginya. Nah, di sini ada rumus perceived value sama dengan perceived benefit dan perceived cost. Maksudnya di sini adalah persepsi pelanggan dikatakan puas apabila produk tersebut atau barangnya, persepsi barangnya berkualitas dan persepsi barangnya biayanya terjangkau.
Nah, maksudnya yang persepsi dikatakan mempunyai nilai dan kepuasan bahwa di sini benefit itu adalah barangnya mempunyai kualitas yang baik dan persepsi cost dengan harga yang terjangkau. Nah, harga yang terjangkau ini banyak macamnya. Bisa kalau kita membeli suatu produk berarti di situ ada garansi, ya. Terus kalau benefit ya kualitasnya sangat bagus. Nah, itu dikatakan itu sebagai strategi pemasaran. Bagaimana kita menciptakan suatu produk yang diterima oleh konsumen dan konsumen tersebut puas, maka produk tersebut harus mempunyai kualitas dan biayanya juga terjangkau tapi tidak menghilangkan kualitas. Terus ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini ada 4, yaitu strategi penetrasi pasar. Nah, strategi pemasaran, nah ini maksudnya strategi teknik pemasaran, ya. Strategi teknik pemasaran ini ada strategi penetrasi pasar. Nah, strategi penetrasi pasar ini adalah usaha meningkatkan penjualan dari produk yang sama atau produk lama dalam pasar yang sekarang atau lokasi yang sekarang melalui peningkatan usaha penjualan dan periklanan. Nah, itu penetrasi pasar. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan segmentasi dan targeting. Nah, nanti kita akan belajar segmentasi dan targeting. Segmen itu ya kita mengelompokkan. Kalau targetnya siapa? Calon pembelinya. Nah, ini kita harus memikirkan siapa calon konsumen yang akan membeli produk kita. Itu adalah penetrasi pasar. Strategi teknik pemasaran yaitu strategi penetrasi pasar. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar ini adalah usaha untuk meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama atau yang lama ke pasar atau segmen yang baru. Nah, ini strategi meningkatkan penjualan, produknya produk yang lama tetapi di pasar yang baru atau segmen yang baru. Itu pengembangan pasar. Berarti kita menambah pasar baru. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui branding. Branding itu ya branding nama produk, ya. Terus melalui diferensiasi dan positioning. Nah, itu bagaimana kita membangun merek. Caranya itu membangun merek suatu produk. Itu pengembangan pasar. Strategi teknik pemasaran yang selanjutnya adalah strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ini adalah usaha untuk meningkatkan penjualan dengan menambah produk dan jasa baru pada pasar yang sekarang, yaitu pengembangan produk yang baru di pasar yang sekarang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan bagaimana caranya konsumen itu akan kembali membeli, ya, membeli produk kita kembali, dan konsumen itu memberi rekomendasi pada orang lain tentang produk kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu ya. Berarti caranya tadi membuat strategi pengembangan produk, yaitu menambahkan produk dan jasa baru pada pasar yang baru. Tentunya melalui iklan, segmentasi pasar, dan lain sebagainya. Terus segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah kita mengelompokkan
pasar-pasar, ya, mengelompokkan pasar-pasar. Mengelompokkan pasar-pasar. Nah, itu nanti kita akan membagi, ya, strategi untuk memilah pasar atau mengelompokkan pasar atau mengelompokkan pembeli. Produk yang kita jual ini cocoknya pada untuk umur berapa, anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, itu segmentasi pasar. Strategi pemasaran itu nanti kita akan mempelajari tentang segmentasi. Ada STP itu segmentasi, targeting, positioning. Yang selanjutnya marketing mix. Marketing mix ini terdiri dari produk, price, flash, dan promosi. Marketing mix ini bisa dikatakan dengan namanya bauran pemasaran. Nah, ini strategi pemasaran ada 4, ada segmentasi, target, positioning, dan bauran pemasaran atau marketing mix. Oke, segmentasi, targeting, dan positioning STSP. Nah, ini pengertiannya. Segmentasi yaitu membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Sedangkan targeting memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar. Terus positioning itu upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen, ya, positioning. Ya. Contoh positioning itu kalau pasta gigi, kita akan langsung bilang Pepsodent. Minuman gelas mesti akan kita katakan Aqua. Nah, itu yang namanya positioning. Segmentasi. Nah, ini pengertian segmentasi pasar. Kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Ini segmentasi. Nah, segmentasi ini dikategorikan ada segmentasi geografik, segmentasi demografik, segmentasi psikografik, segmentasi tingkah laku. Itu kategori segmentasi. Jenis-jenis segmentasi yang tadi disampaikan yaitu segmentasi pasar berdasarkan geografik. Nah, ini segmentasi pasar ini didasarkan pada letak geografisnya dan dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, regional, provinsi, kota, dan kecamatan. Nah, itu segmentasi geografik. Yang kedua adalah segmentasi demografi. Nah, segmentasi pasar ini didasarkan pada kondisi demografinya, ya. Pada pasar ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok demografi, ya, yaitu pembagian usia, jenis kelamin, ya, umur, pendapatan. Nah, itu demografi. Terus ada segmentasi psikografi. Nah, ini segmentasi ini menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Nah, itu segmen psikografi. Keempat adalah segmentasi tingkah laku. Segmen tingkah laku ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, ya, ataupun reaksi pembeli terhadap suatu produk. Nah, itu untuk segmentasi tingkah laku. Targeting. Nah, di sini ada targeting. Targeting adalah kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama atau homogen. Yang tadi disampaikan yaitu mengelompokkan konsumen yang sama, ya, yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, manfaat daripada market targeting adalah satu, mengembangkan posisi produk,
dan strategi bauran pemasaran. Selanjutnya memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Tentunya di sini ada harga yang tepat, ada saluran distribusi yang efektif, promosi ya, dengan target pasar. Terus membidik peluang pasar lebih luas. Nah, hal ini sangat penting memasarkan produk baru. Terus memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas, seefisien dan seefektif mungkin. Yang terakhir mengantisipasi persaingan. Itu manfaat daripada targeting. Sekarang adalah diferensiasi produk. Nah, artiannya apa diferensiasi produk? Menurut Kotler bahwa diferensiasi produk adalah salah satu strategi perusahaan untuk membedakan produknya terhadap produk pesaing, yaitu tujuannya membedakan produk punya kita sendiri dengan produk orang lain. Kalau Anda mempunyai usaha, maka usahanya itu produknya sama dengan produk teman Anda, maka di sini harus ada beda antara produk yang Anda miliki dengan produk pesaing Anda. Itu dinamakan diferensiasi produk. Dimensi daripada diferensiasi ada diferensiasi produk, pelayanan, personil, citra, dan saluran. Nah, diferensiasi produk ini membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, ya, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudian untuk diperbaiki gaya dan rancangan produk. Nah, ini membedakan produk kita dengan produk pesaing, yaitu diferensiasi produk. Yang kedua, diferensiasi pelayanan. Ini membedakan pelayanan utama, ya, membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan, ya, kemudahan pemesanan, pengiriman. Nah, ini pelayanan, termasuk pelayanan pelatihan pelanggan, konsultasi, pemeliharaan atau perbaikan. Nah, itu masuk dalam diferensiasi pelayanan. Kalau kita meluarkan produk, itu berarti harus ada garansinya minimal seperti itu. Itu dinamakan pelayanan. Terus diferensiasi personil. Ini membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, ya, tanggap, baik komunikasi yang baik. Nah, itu personil. Berarti pelayanannya yaitu termasuk komunikasi, ya. Terus ada citra, diferensiasi citra. Nah, ini diferensiasi citra ini ya image, ya, image dari perusahaan kita. Terus ada saluran. Nah, saluran ini dimasukkan adalah membentuk saluran distribusi jangkauan. Nah, maksudnya pengiriman produk kita. Kalau kita mempunyai usaha dan produk tersebut kita salurkan ke tempat usaha-usaha kita yang lain, maka di situ ada saluran distribusi. Lalu sekarang adalah positioning. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, ini letaknya ada di benak konsumen. Nah, ini tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan, ya. Itu positioning. Strategi positioning ada beberapa, ada penentuan posisi menurut atribut. Ini penentuan posisi berdasarkan atribut adalah memposisikan produk berdasarkan atribut sifat, lambang, ukuran, warna, keberadaan, ya, dan sebagainya. Contohnya apa? Contoh sirup marjan termasuk contoh yang sukses memanfaatkan penentuan positioning berdasarkan atribut. Bulan puasa dipilih untuk pencitraan produk tersebut. Yang kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Nah, ini penentuan positioning berdasarkan manfaat, ya. Nah, contohnya apa? Produk biskuit yang ditujukan untuk membangkitkan energi.
Nah, itu menurut manfaat. Terus positioning menurut penggunaan. Menurut penggunaan. Nah, ini strategi positioning ini mencoba mengaitkan produk dengan kelompok pengguna, ya. Contohnya sampo ya. Nah, terus apa lagi? Balsem geliga. Nah, itu bisa sebagai pengguna. Terus posisi pemakai. Nah, ini memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Nah, contohnya iklan obat bodrek ini dapat diminum sebelum makan. Ini jadi dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditujukan pada sebuah atau lebih komunitas. Ini penentuan posisi pemakai. Terus ada posisi pesaing. Nah, ini posisi bersaing sebagai strategi. Contohnya seperti Yamaha, motor Yamaha yang lain ketinggalan. Nah, itu pemakai. Terus ada kategori produk. Kategori produk ini positioning sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk, ya. Contohnya sabun yang mengandung pelembab, deterjen khusus mesin cuci, deterjen khusus untuk mesin cuci dan lain sebagainya. Memang tiada duanya. Nah, itu contoh Toyota Kijang Enopa. Itu kategori produk. Terus penentuan posisi harga. Nah, ini dispositioning sebagai menawarkan nilai terbaik, ya. Nah, ini contohnya Hit obat nyamuk. Nah, ada yang lebih bagus dari Hit, ya, yang lebih mahal banyak. Nah, itu positioning. Jadi banyak macamnya positioning menurut macam-macam, ada arti produk, manfaat, harga, penggunaan, dan lain sebagainya. Terus marketing mix atau bauran pemasaran. Pengertiannya adalah merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasar. Nah, bauran pemasaran adalah sejumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Itu marketing mix. Nah, ada taktik pemasaran. Taktik pemasaran di sini ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu berupa produk. Nah, produk di sini menurut Kotler adalah apa saja yang ditawarkan ke pasar, ya, apa saja yang ditawarkan ke pasar, ya. Itu adalah produk. Nah, ini ada siklus produk. Siklus produk di sini perhatikan bahwa ada introducing, growth, maturity, dan distilling. Introducing itu adalah tahap pengenalan produk. Nah, ini tahap ini adalah mengenalkan produk baru, ya, sehingga pertumbuhannya masih lambat, ya. Nah, pada tahap introducing ini belum ada laba karena biayanya masih belum tertutupi untuk memperkenalkan produk baru, ya. Nah, jadi produk itu ada siklus, ya, ada siklus produk. Yang pertama yaitu introducing, pengenalan produk baru. Tentunya belum mendapatkan laba karena biaya operasional untuk pengenalan produk baru. Setelah pengenalan maka akan mengalami pertumbuhan yaitu growth. Nah, periode ini yaitu penerimaan pasar yang mulai cepat dan terjadi peningkatan laba yang besar karena meningkat, penjualan meningkat dan lain sebagainya. Tahap yang selanjutnya adalah maturity. Ini
tahap kematangan. Nah, tahap kematangan ini adalah pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh konsumen ya, atau calon pembeli atau pembeli. Persaingan mulai menjadi ancaman. Ya, banyak sekali pesaing-pesaing, banyak sekali pemain-pemain baru berdatangan atau produk-produk baru berdatangan. Nah, ini maturity ini laba akan stabil. Nah, setelah stabil itu biasanya akan menurun. Menurun karena apa? Karena persaingan semakin meningkat. Nah, itu adalah siklus kehidupan produk. Lalu setelah maturity maka akan mengalami decline, penurunan. Nah, periode ini menunjukkan arah menurunnya laba. Laba yang menipis, laba yang tidak sesuai dengan target. Nah, ini karena banyak pesaing-pesaing. Nah, bagaimana caranya? Yaitu memperbaharui produk kita atau brand kita, melalui iklan kita kembali memasarkan kembali supaya masyarakat ingat kembali dan ingin membeli produk kita. Ini kayak banyak contoh. Kalau kalian lihat di televisi, produk-produk contohnya Indomie, nah itu keluar produk-produk baru. Nah, sebenarnya kan produknya sama, mie, tapi mereka melakukan inovasi dengan bumbunya. Ada bumbu-bumbu baru sehingga apa? Pemasarannya semakin meningkat. Produk-produk yang lama kembali mengalami pertumbuhan kembali. Nah, itu cara untuk menangani penurunan. Nah, ini perbedaan daripada tadi. Ada tahap introduksi, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, ini produknya bagaimana, tujuan pemasarannya seperti apa, pesaingnya bagaimana. Nah, ini tabelnya. Terus yang selanjutnya adalah price. Price ini menentukan harga. Pendekatan penetapan harga secara umum meliputi satu atau lebih 3 peringkat. Nah, pertama cost based pricing. Cost based pricing ini adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya. Biaya tentunya biaya produksi ya. Sudah keuntungan dan lain sebagainya. Nah, cost based pricing ini ada cost plus pricing, penetapan harga biaya plus. Nah, ini metodenya penetapan harga yang paling sederhana. Pengusaha hanya menambah markup tertentu terhadap biaya produksinya. Kita membuat suatu produk, biaya produksinya kita markup sedikit, itu bisa dikatakan cost based pricing. Tapi cost based pricing biaya plus namanya. Yang kedua, berdasarkan break-even analisis dan target profit pricing atau analisis peluang pokok dan penetapan harga laba sasaran. Nah, ini metode dengan menghitung titik impas break-even untuk membuat target laba tertentu. Nah, itu cost based pricing, menetapkan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, value based pricing. Nah, value based pricing ini penetapan harga berdasarkan persepsi calon konsumen terhadap nilai barang. Nah, sering kita perhatikan contoh sebuah smartphone, produk tersebut belum dikeluarkan tetapi sudah disampaikan ke masyarakat melalui media produk yang akan dikeluarkan dengan spek ini, maka di situ ada asumsi dari konsumen nilai dari barang tersebut. Nah, itu bisa dikatakan value based pricing, penetapan harga berdasarkan persepsi calon konsumen. Terus ada lagi competition based pricing. Ini penetapan harga berdasarkan persaingan ya. Nah, biasanya perusahaan harganya ini
ditetapkan berdasarkan rata-rata pesaing ya. Nah, ini produk ini dikeluarkan itu harganya tidak jauh beda dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh pesaing-pesaing. Itu namanya competition based pricing, penetapan harga berdasarkan persaingan. Itu price. Terus selanjutnya adalah flash. Flash ini adalah tempat saluran distribusi. Nah, ada saluran 1, 2, 3, 4. Ini saluran-saluran ini bagaimana kita akan menyalurkan produk kita melalui tahapan-tahapan. Pertama, saluran 1 itu menyalurkan produk distribusi langsung produk konsumsi, yaitu dari produsen ke pemakai. Yang kedua, distribusi eceran dari produk konsumsi. Ini produsen pengecer ke konsumen. Yang ketiga, distribusi grosir dari produk ke konsumsi. Produsen, grosir, pengecer, konsumen. Keempat, distribusi melalui agen penjualan, yaitu dari produsen, agen, grosir, pengecer, dan konsumen. Itu tentang flash, tempat menyalurkan distribusi produk kita. Selanjutnya adalah promosi. Promosi ini tidak kalah penting. Ya, promosi adalah teknik komunikasi yang dirancang untuk menstimulasi konsumen membeli produk kita. Ya, itu promosi. Nah, di sini promosi ada advertising, periklanan. Nah, periklanan ini melalui koran, televisi, ya. Terus ada personal selling, bentuknya penjualan yang sangat efektif untuk hubungan pemasaran. Ada sales promosi. Sales promosi, kegiatan promosi jangka pendek ya. Ini merangsang konsumen agar setia pada produk kita. Setia pada produsen. Terus ada public relation. Public relation ini hubungan masyarakat ya. Nah, bentuknya publisitas yang dibentuk dan dikendalikan oleh perusahaan. Nah, ini jadi ada promosi itu ada 4, bisa advertising, ada sales promosi, personal selling, dan public relation. Nah, itu untuk promosi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, strategi pemasaran usaha untuk mata kuliah kewirausahaan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.